Saya Iwayan Mudianta. Eh, saya lahir di Desa Selat, 30 Agustus 1980, Desa Selat di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, pas-pasan, dengan orang tua yang tingkat ekonomi dan pendidikannya cukup rendah, gitu ya. Orang tua saya, Imade Tiste, adalah tukang jahit, kemudian ibu seorang pedagang. Secara pendidikan, orang tua saya tidak tamat SD, jadi kelas 4 SD sudah DO, ya, drop out, biar keren istilahnya. Kalau ibu saya bahkan sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan SD. Hal menarik yang sebenarnya menurut saya itu adalah alasan dibalik fakta menyedihkan itu. Bapak saya tidak lanjut SD, sekolahnya, karena kelas 4 SD DO itu karena tidak mampu beli seragam, pakaian seragam gitu. Jadi kelas 4 sudah keluar. Tapi justru ibu saya yang menarik, tidak mau sekolah karena takut sama orang berseragam gitu. Pada waktu itu adalah polisi. Ya mungkin ya situasi politik yang membuat anak-anak seusia itu traumatik pada saat itu. Jadi lihat orang berseragam ya, tahun 1965 kan, itu lihat orang berseragam takut, jadi nggak sekolah gitu. Ya sekarang ibu saya tidak takut lagi sama orang berseragam, bukan karena dia sudah dewasa, tapi karena dia punya 2 orang anak menantu polisi gitu. Jadi masa sih menantunya pulang, ibu saya kabur. Nah itulah. Tapi pada prinsipnya begini, saya bersyukur punya 2 orang tua yang meskipun ekonominya pas-pasan, tapi memiliki prinsip yang bagus, yang cukup visioner ya, untuk ukuran orang tua di zaman itu. Jadi mereka berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk atau jalan untuk memperbaiki kehidupan. Dan untuk itu mereka all out bagaimana caranya agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu. Oke, saya menyelesaikan SD sampai SMA di Karangasem, kemudian kuliah S1 ke Undiksa. Itu. Kemudian S2, S3 mendapat beasiswa di Australia. Sangat menarik untuk saya ceritakan pada waktu S1 saya begitu. Jadi saya mengalami 3 kali perubahan nama kampus gitu ya. Jadi tahun 98 saya kuliah ke sini, namanya masih STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya selesai tahun 2002, November itu, sudah jadi IKIP, jadi jasa saya keluar IKIP. Jadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, jadi naik status. Kemudian saya diangkat jadi dosen di sini, di universitas gitu ya. Jadi sekolah tinggi, IKIP, Undiksa gitu. Mudah-mudahan nanti saya pensiun tetap nama Undiksa, nggak berganti lagi gitu. Oke. Hal menarik yang saya ceritakan di perjalanan akademik saya, satu hal menarik itu adalah ketika pengumuman seleksi CPNS dosen tahun 2002, itu menarik banget. Jadi ceritanya di hari ketika akan pengumuman kelulusan tes seleksi dosen di sini, saya berangkat dari rumah, kemudian naik motor ke Singaraja. Gitu, saya pamitan sama ibu saya. Normalnya perjalanan saya tempuh biasanya ya Karangasem Singaraja itu 2-3 jam gitu. Pengumuman waktu itu belum pakai online seperti sekarang kan, kita harus datang ke sini. Saya ingat di kampus bawah itu tempatnya.
pengumuman langsung ditempel di sana. Nah, saking penasarannya lulus nggak, jadi saya naik motor itu kecepatannya tinggi itu, kayak pembalap MotoGP lah gitu, sehingga sampai Singaraja itu kurang dari 2 jam. Nah, ketika nyampe di sini, di kampus bawah, saya lihat pengumuman, saya lulus. Akhirnya spontan saya ambil HP, saya telepon di rumah. Nah, pas yang angkat ibu saya. Waktu itu dia lagi ngasih makan babi di pinggir kandang itu. Saya telepon, baru ngangkat telepon dia hampir pingsan itu, karena di bayangan dia anaknya baru saja pergi ke Singaraja naik motor, dan sebentar kemudian ada telepon di bayangan dia, kan saya kecelakaan di jalan dan sebagainya. Ternyata saya membawa kabar gembira, tapi sudah cukup membuat ibu saya hampir jatuh dari pinggir kandang babi gitu. Itu hal yang paling menarik yang saya di pendidikan saya gitu. Kalau S2, S3 saya biasalah, ada keberuntungan saya dapat beasiswa ke Australia untuk lanjut S2, S3. Pada waktu itu mungkin ada tsunami lah, tsunami Aceh, kemudian Australia meningkatkan jumlah bantuannya dalam bentuk beasiswa. Jadi ada skema beasiswa baru, jadi saya apply, saya lolos. Pertama saya lamar nggak lulus, kemudian kedua lamar lagi, saya ganti strategi gitu. Akhirnya lulus gitu. Jadi saya ngambilnya master by research. Jadi kita full research, dan memang karena saya suka riset tentang bahan alam juga, jadi ya sudah gitu. Yang pertama, saya akan membentuk kelompok riset sendiri, karena memang kalau di luar sistem akademiknya memang seperti itu. Jadi kalau satu kelompok riset ada profesornya, kemudian nanti kalau salah satu atau anggota kelompok riset itu bisa dia mencapai profesor, dia harus pergi dari kelompok riset itu, dia membentuk kelompok riset yang lebih spesifik, begitu. Nah, begitu seterusnya, sehingga pengembangan ilmu jalan terus gitu, jadi nggak numplak di sana. Tentu setelah itu saya akan tetap menekuni topik riset saya, bidang bahan alam, minyak atsiri, bersama dengan industri untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan juga dapat memberikan nilai tambah untuk secara ekonomi. Kalau berdasarkan data yang ada, itu nampaknya cukup bagus. Katakanlah klasterisasi perguruan tinggi 2025, datanya tersebut bahwa Undiksa berada pada posisi ranking 37 di antara 1.115 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Atau di klaster mandiri, Undiksa ada di peringkat 37 dari 51. Gitu. Kemudian kemarin juga sekaligus mendapat 10 penghargaan ya di Anugerah Saintek, itu sudah cukup bagus gitu. Ya, tentu saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih kepada Rektor Undiksa, wakil-wakil rektor, kemudian pegawai, teman-teman yang setelah membantu memperlancar proses ini, dekan MIPA, senat, baik yang di depan layar maupun di belakang layar, itu terutama kemarin yang secara teknis Pak Suwarme, Nengah Sudiani, itu banyak sekali memberikan bantuan, dan secara profesional mereka membantu saya. Dan untuk teman-teman juga di kimia dan keluarga atas dukungannya. Terima kasih.